Oke, assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Semoga Anda sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Nah, jadi pada project kali ini saya akan sharing-sharing mengenai permasalahan pada motor Yamaha NMAX ya. Ini pasti akan terjadi ya, problem seperti ini. Ya, saya contohkan pada motor Yamaha NMAX Old ya. Nah, jadi permasalahannya ini adalah motornya nggak bisa starter. Nah, ini kita coba nyalakan. Nah, ini kondisi motor sudah nyala ya. Motor sudah nyala ya, bisa kita lihat. Tapi nggak bisa starter. Nih, ini nggak bisa starter. Ini kita tuas rem sudah kita tekan dan tombol starter juga sudah kita tekan. Nah, ini nggak ada respon sama sekali ya. Tombol starter nggak ada respon sama sekali. Nah, ini juga nggak ada masalah ya. Indikator apa? Speedometer juga nggak ada masalah, dia stay on. Tapi ini nggak bisa. Starter nggak bisa ya. Oke, kalau tombol yang lain kita coba ke yang klakson. Klakson bisa, klakson masih bisa. Kita coba hazard juga masih nyala. Ya, pokoknya lampu-lampu semua masih nyala kecuali starter. Nah, starter nggak bisa ya. Kita pastikan bahwa si standar sampingnya naik ya. Ini standar sampingnya naik. Oke, jadi masalahnya atau problemnya ini motor Yamaha NMAX All ini nggak bisa di starter ya. Nih, nggak bisa di starter sama sekali, nggak ada respon ya. Padahal speedometernya nyala ya. Nah, oke, langsung aja. Langkah pertama yang perlu kita cek ya ketika ada masalah kelistrikan pada motor itu adalah kita cek sikringnya. Nah, sikringnya untuk Yamaha NMAX All ada di bawah jok sini. Nah, di sini di tempat aki ya, ini udah saya buka bautnya. Lalu ada di ujung ada sikring. Nah, ini ya, ada 4 sikring. Nah, ini pastikan kita cek satu-satu. Sikringnya kita cek satu-satu ya, kondisinya pastikan nggak ada yang putus. Nah, pastikan kondisi sikringnya seperti ini, bagus ya, nggak ada yang putus semuanya. Nah, semuanya kita cek satu-satu ke 4 sikring tadi. Kita cek, pastikan tidak ada yang putus. Nah, ini kita masukkan lagi. Sikring udah, sekarang aki. Nah, untuk aki pastikan cara ngecek aki adalah, nah ini kondisi nyala ya. Nah, biasanya kalau kita starter, kalau aki ya, kalau aki itu biasanya kita starter dia nyala, ada respon bunyi ya. Cuman si speedometernya nge-restart. Nah, sebelumnya sudah pernah saya buatkan videonya yang aki ciri-ciri aki ngerop. Jadi si speedometernya dia nge-restart. Kalau ini kan sama sekali nggak ada, nggak ada respon ya. Nah, berarti kondisi aki masih bagus. Nah, ini klakson juga, klakson masih kenceng ya, lampu-lampu masih bagus semua tuh. Nah, itu yang kedua ya. Tadi setelah sikring, kedua aki masih bagus, masih aman. Yang ketiga adalah pastikan si tombol apa namanya starter ini masih bagus ya. Tidak biasanya kotor, biasanya bermasalah juga ya, di dalamnya kotor. Nah, makanya ini harus kita cek juga si bagian tombol saklar starternya sama nih standar samping. Nah, standar samping biasanya ada masalah ya. Standar samping biasanya ada masalah. Biasanya digigit tikus atau kotor si soketnya ya. Makanya harus kita cek juga. Nah, itu yang ketiga ya. Jadi ada beberapa masalah ya ketiga. Yang keempat itu biasanya dari ini nih, dinamo starter. Nah, dinamo starter ada di bawah posisinya nih. Nah, dinamo starter yang ini ya. Nah, biasanya nggak bisa starter juga dari situ. Cuman kalau dinamo starter yang kena itu biasanya di starter masih ada respon ya, masih ada respon. Cuman nggak mau naik dia di starter, ngek ngek ngek, nggak mau naik. Itu biasanya dinamo starternya udah kena, khususnya pada bagian arang starternya udah tipis. Itu pasti dinamo starter. Nah, itu yang keempat. Nah, yang terakhir yang kelima ya. Ini biasanya ada pada bagian bendik starter. Nah, biasanya itu bendik starter. Apalagi kalau kita starter itu cuma bunyi cetak cetek doang ya, saat kita starter cetak cetek. Itu udah pasti biasanya di bagian bendik starter. Untuk motor Yamaha NMAX sendiri, Yamaha NMAX All ini sendiri, starternya itu ada di sebelah kiri. Nah, di panel sampingnya sebelah kiri. Nah, di sini ya. Nih, deket standar samping di atasnya di sini nih. Nah, ini kita coba buka. Nah, ini bautnya sudah saya lepas ya. Tinggal kita tarik aja. Nah, itu. Nah, posisinya si bendik ada di sini. Di sini nih.
Nah, standar samping. Nah, di atasnya. Nah, di sini. Nih, di dalam ya. Si bendik ada di sini nih, nyantol. Oke, kita coba lepaskan. Nah, ini adalah bendik starter. Ya, ini adalah bendik starter. Di sini nih, ya. Sekarang kita coba tes. Cara ngetes bendik starter adalah seperti ini. Cara ngetesnya, ini kita lepaskan dulu ya bendik starternya. Nah, ini ya. Ini masih bendik starter bawaan yang NMAX old. Ini kita lepaskan. Ini untuk cara ngetes bahwa bendik yang sudah kena. Nah, ini kita lepaskan. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lepaskan. Terus cari gunting atau apapun itu ya. Saya di sini pakai gunting aja. Nih. Pakai gunting aja untuk ngejumper. Jadi kondisi motor on ya. Nih. Kondisi motor on. Oke, kontak on. Jadi ini posisi udah siap ya, udah on. Nah, sekarang kita tes bagian si soket bendik ini. Nah, ini ya kita tes. Jadi di sini ada 4 kabel. Ini yang dari aki langsung yang gede ya, yang kan ada 4 nih. Nah, ada 4, yang kecil 2, yang gede 2. Nah, kita jumperin yang besarnya ya. Yang gedenya. Yang ini nih. Nah, ini yang gede, bukan yang kecil ya. Yang kecil ada 2, yang gede 2. Yang gedenya yang kita jumper. Yang kabel warna merah, nih ada kabel ya, merah sama hitam. Nah, yang kita jumperkan adalah kabel merah dan hitam. Bukan yang kuning dan juga yang hijau biru ya. Tapi yang merah dan hitam kita jumperkan. Kita coba tes ya. Ini kita coba tes. Perhatikan. Nah, nyala ya. Oke, motornya udah nyala. Bisa kita lihat. Starter nggak bisa karena memang bendiknya yang kena. Nah, kondisi sudah nyala. Motor sudah nyala, sudah bisa kita gas. Oke, bisa kita lihat. Nah, jadi permasalahannya ada pada bagian bendik yang sudah kena. Nah, sekarang akan coba saya ganti bendiknya. Nah, ini bendik yang standar. Nah, saya akan coba ganti bendiknya pakai bendik yang punya Vario. Ini kalau nggak salah Vario 125 ya. Kayaknya sama deh. Pokoknya punya Honda ya. Honda Vario. Atau mau pakai yang standarnya lagi boleh. Nah, ini kita coba tes. Kita matikan dulu motornya. Ini kita coba masukkan si bendik yang baru ya. Saya pakai Honda Vario 125 kalau nggak salah. PNP ya. Oke, sudah terpasang untuk bendik yang baru ya. Dan ini yang lama. Kita coba tes, nyalakan motornya. Kontak on. Oke, sudah kontak on. Sekarang kita coba starter. Oke, jospar ya, langsung cekur. Atau starternya berfungsi. Nah, itu ya. Starternya sudah berfungsi kembali. Nah, starter sudah berfungsi kembali setelah ganti bendiknya. Jadi fix, permasalahannya adalah pada bendik starter yang sudah lemah ya. Oke. Jadi itu pastikan tadi ya, cek beberapa bagian, sikring, aki, tombol starternya takutnya kotor, terus bagian switch standar samping ya. Itu terus pada bagian dinamo starter cek ya. Dan yang kelima adalah pada bagian bendik starter. Oke. Nah, mungkin cukup itu saja ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu buat kalian semua. Dan semoga Anda sehat selalu dan lancarkan rezeki ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, salam aksi.